satukan satu tempat. Kami satukan tempat. Sebetulnya kami memiliki beberapa ruang lab, tapi kapasitasnya maksimal hanya 30. Kalau kita jadikan 2, rasanya kurang nyaman dan kasihan pada Bapak Dewan Juri nanti keliling kemana-mana. Tapi karena ini jumlahnya 40, maka akan kami tempatkan, kami satukan dalam satu ruangan sehingga nanti untuk pemeriksaannya, untuk penilaiannya ini memudahkan para Dewan Juri. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jika nanti dari tim kami menginginkan peserta membawa peralatan sendiri, saya intinya sangat setuju karena kalau kami menyediakan dari SMK Negeri 1 Bondowoso, walaupun itu komputernya sudah bagus, tapi saya khawatir nanti terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Ini nanti pasti terjadi suatu masalah. Jadi jika nanti membawa alat-alat, ini mohon untuk kesepakatannya, speknya, biar nanti di lomba tidak terjadi suatu masalah. Kemudian Bapak Ibu guru pendamping, ini saya mohon karena lombanya ini tanggal 24 Januari, kami mohon nanti tanggal 23 ya mulai jam 12 siang atau pukul 12 ini para peserta sudah hadir di SMK Negeri 1 Bondowoso untuk melengkapi berbagai macam perangkat yang harus dibawa untuk dicek langsung pada panitia, dan nanti bagi peserta yang belum mengumpulkan biodata termasuk fotokopi rapot yang sudah dilegalisir, maka bisa dibawa pada tanggal 23 itu. Jika nanti tanggal 23 belum membawa, ini saya mohon secepatnya sebelum pelaksanaan ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian baru tanggal 24 pagi kita nanti bersama-sama untuk mengikuti lomba grafik desain ini yang akan dipimpin dan dipandu oleh Bapak Dian Kurniawan ya. Jam berapa mulainya, jam berapa selesainya, ini saya mohon untuk kesepakatan bersama supaya nanti tidak terjadi suatu kendala. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik atas arahannya dan pembukaannya. Langsung kita ke pembahasan teknis ya. Kisi-kisi sudah Bapak Ibu terima di link WA Group terkait kisi-kisi desain grafis bidang desain teknologi. Mungkin sebelum pembahasan teknis, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak Agus selaku juri. Monggo Pak Agus, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang belum tergabung di WA Group nih? Dari mana Bapak nggih? Pak Salim, Pak Ahmad Salim. Bisa langsung open mic Pak mungkin Pak. Bapak Ibu, atau mungkin langsung di sesi tanya jawab nih. Atau mungkin ada yang ditanyakan dari kisi-kisi yang sudah diterima dari Bapak Ibu.
Oke, monggo Bu Hoir langsung open mic Bu Hoir. Monggo Bapak Ibu peserta. Bu Hoir, monggo langsung bisa open mic. Oke, terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama untuk jadwal pelaksanaan itu detailnya bagaimana ya Pak? Biasanya ada jadwal pelaksanaan misalkan modul 1 mulai jam sekian sampai sekian, dilanjutkan modul 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua untuk mock up ke stationery serta merchandise itu apa disediakan template-nya atau anak-anak harus membuat manual dari awal? Kemudian yang ketiga, guideline kemasan itu apa disediakan atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke, monggo mungkin dari Pak Agus atau Pak Ervan bisa menyampaikan terkait dengan jadwal. Agus atau Pak Ervan? Tolong pertanyaannya tadi apa? Yang nomor 1 Pak Dean. Ya, untuk jadwal Pak Agus itu mungkin jam berapa sampai jam berapa itu modul ke-1. Oke, saya jawab satu persatu dulu ya. Oke. Jadi yang untuk jadwal yang jelas untuk hari pertama itu modul 1 sama modul 2. Yang hari kedua modul 3. Ya, gitu aja. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Untuk mock-up, Pak. Mock-up disediakan template atau anak-anak membuat sendiri? Untuk mock-up semua kreativitas anak-anak sendiri. Untuk mock-up yang dimaksud mock-up-nya ini ya, packaging. Packaging mungkin. Ya, untuk packaging. Gitu. Untuk packaging semua kreativitas anak-anak sendiri, peserta. Yang ketiga? Ini cuma itu aja, Pak. Ya, oke. Yang ketiga tadi sama ya, pertanyaan sama nomor 2 ya. Oke. Gimana Bu Hoir? Sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya? Oke, terima kasih Bu Hoir. Monggo untuk Bapak Ibu peserta pendamping. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, monggo Ibu. Dari SMK 2 mana? Pak. SMK 2 Probolinggo Bapak.
SMK 2 Probolinggo, Ibu. Oke. Ini untuk modul 2, Pak ya, saya tanyakan untuk penerapan logo ini di kaos, mug, tumbler dan lain-lain. Ini untuk template-nya disediakan panitia atau tidak, Pak? Terus yang kedua, tadi mungkin belum dijawab pertanyaan sebelumnya, untuk pastinya modul 1 itu jam berapa sampai jam berapa, modul 2 jam berapa sampai jam berapa, itu belum dijawab tadi, Pak. Cuma harinya saja tadi, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, nggih, Bapak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung untuk Pak Agus. Penerapan logo pada kaos, mug, tumbler, dan lain sebagainya, ini template atau enggak atau gimana, Pak? Terus? Agus? Ini lantai di lab 3MM. Oke, sedikit saya kasih gambaran nih Bapak Ibu yang kemarin hasil dari Pak Agus yang disampaikan ke kami. Jadi peserta nanti kami menyediakan akses internet di tempat lomba nanti. Jadi peserta sebelum memulai lomba nanti masih dikasih waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk browsing sesuai dengan tema dan soal yang diberikan oleh juri. Halo, sebentar. Gimana Bagus? Ada gini. Mohon dari kisi-kisi dipahami semuanya dulu. Sehingga dari situ nanti silakan bertanya. Kalau yang jelas sistem lomba sekarang ini beda dengan lomba-lomba sebelumnya ya. Jadi kalau tahun ini kita mengacu ke LKS nasional dan pada awalnya nanti siswa diperbolehkan membuka internet atau memakai wifi yang ada disediakan panitia dengan waktu nanti disepakati aja waktunya berapa. Kemudian dari situ peserta akan mencari bahan-bahan materi yang akan digunakan sesuai dengan soal yang ada. Setelah itu nanti dari soal yang ada, akses internet ditutup lagi sehingga pada saat mengerjakan siswa sudah mempunyai materi-materi yang sudah lengkap untuk sebagai pengerjaan sesuai dengan soal yang diberikan. Mungkin itu gambaran sementaranya. Monggo Pak Dean. Oke, bagus. Gimana Ibu yang dari Ngapunten Pak, untuk jadwalnya Pak, jadwal jam pastinya kira-kira dimulai dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Kalau jadwal, halo? Belum, Oke. Kalau untuk jadwal saya serahkan panitia, dimulainya jam berapa. Yang jelas dari panitia, dari juri memberikan peserta maksimal pengerjaan itu 10 jam. Enggak, kalau aku lebih baik enak laptop sih daripada USB kan paketan juga. Mohon Bapak Ibu peserta yang pendamping yang lain bisa di-unmute. Flash di situ dulu. Pak Renal dimatikan dulu. Kayak laptop ya. Ada. Halo Pak Renal. Tetap peserta pendamping. Ya, jadi untuk jadwal itu peserta check-in alat bisa kami terima, kami layani mulai dari Minggu tanggal 23 Januari 2022 jam 12 siang, Pak.
Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa check-in alat, bisa menyerahkan alat. Nanti kita cek dari panitia, itu hari Minggu tanggal 23 mulai dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Terus kemudian tanggal 24 kita mulai kegiatan, tanggal 24 kita mulai lomba jam 8 pagi. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Agus sebagai juri, untuk 30 menit awal mungkin peserta di dalam ruangan diberikan akses internet untuk bisa browsing, mencari referensi, mencari bahan dari soal yang sudah diberikan sama juri. Apa? Bagus. Apa? Ini ada yang bertanya lagi, Bagus. Untuk Oke, font atau huruf, apakah boleh membawa font sendiri atau mungkin selain di sini download sendiri, Pak? Selain font default dari Windows-nya. Gimana, Pak? Oke, yang jelas untuk font default dari Windows. Kemudian nanti dari peserta diberi kesempatan browsing tadi, boleh download font yang ada yang sesuai dengan kreativitas pesertanya tadi. Jadi waktu browsing itu semua disediakan termasuk untuk download fontnya. Oke. Bapak Ibu pendamping, untuk perangkat memang diharapkan bisa bawa laptop, karena kalau laptop kan sudah otomatis tersambung WiFi, perangkat WiFi-nya. Tapi apabila terpaksa tidak ada laptop yang mumpuni untuk lomba nanti, bisa membawa PC nggak apa-apa, tapi ada perangkat tambahan, USB WiFi-nya mohon disiapkan juga, biar nggak lupa, yang sudah support 5G. Dari Bapak Ibu pendamping. Saya mau tanya Pak Dian. Oke, dari mana Pak? Dari SMK Sumber Beringin. Dari Sumber Beringin. Bondowoso Pak? Iya. Oke, gimana? Monggo Pak. Iya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, nanti pelaksanaan itu apakah siswa boleh menggunakan handphone? Terus yang kedua, untuk akses 30 menit browsing itu siswa sekedar browsing atau boleh download referensi ya? Yang ketiga, yang terakhir ini, software apa diseragamkan nanti untuk tipenya? Apa diinstalkan panitia atau gimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Agus dari Sumber Beringin. Semoga Pak Agus mungkin ada untuk software gimana Pak Agus? Oke, terima kasih. Atau... Saya jawab satu persatu. Okay. Yang pertama tentang HP ya. Yang jelas HP tidak boleh, peserta tidak diperkenankan membawa HP. Kemudian yang kedua untuk download, yang jelas waktu 30 menit untuk browsing itu termasuk download materi yang akan dipergunakan sebagai materi peserta sesuai dengan soal yang ada. Jadi tolong dipahami, waktu 30 menit itu bebas, silakan download apapun sesuai dengan soal yang akan disebarkan panitia. Kemudian dari soal tersebut muncul apa-apa yang harus didownload, silakan didownload sebanyak-banyaknya, waktunya 30 menit. Kemudian untuk software sudah ada di kisi-kisi, software apa yang diperbolehkan dan software apa yang tidak diperbolehkan. Yes, cukup itu aja. Untuk tipenya, mungkin Corel tipe X berapa atau gimana? Itu apakah ada keseragaman? Kalau untuk tipe saya bebaskan, yang jelas masing-masing software itu mempunyai plus minus ya. Yang jelas untuk
Untuk tipenya versi berapa silakan masing-masing peserta yang sudah terbiasa menggunakan itu. Oke. Jadi walaupun Corel tipe terbaru monggo, Photoshop CS terbaru monggo, yang penting support dengan laptopnya atau komputernya gitu nggih Pak Agus nggih. Oke, siap. Ya, Pak Agus, ini ada yang bertanya di kolom chat Pak. Untuk printer menggunakan printer A3, apakah panitia menyediakan kertas Pak? Nah, nanti kalau printernya monggo mungkin Pak. Untuk kertas, kami untuk A3 tidak ada Pak kertasnya. Jadi hanya menyediakan kertas ukuran A4. Kalau untuk printer, di kisi-kisi sudah ada minimal printernya A4 ya. Jadi kalau mau bawa printer A3 silakan. Oke. Dan untuk kertas dari panitia sudah menyediakan kertas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian misalkan dari kebutuhan tersebut masih kurang, peserta boleh membawa kertas sendiri. Tapi setiap hasil dari print yang gagal itu akan mengurangi poin dari peserta. Oke. Oke, Pak Dean. Oke, bagus. Itu nggih Bapak Ibu pendamping. Jadi untuk kertas, kami dari panitia hanya menyediakan kertas ukuran A4 dengan jumlah yang terbatas, mungkin sekitar 5 lembar. Jadi apabila tadi yang disampaikan sama Pak Agus, kalau ada kesalahan cetak mengurangi penilaian, mengurangi nilai. Tapi kalau kertas yang kurang, monggo nanti peserta boleh membawa sendiri. Pak mohon bertanya. Ini ada yang tanya lagi Pak Agus, biasanya nanti divisualisasikan ke kaos atau kemasan produk Pak? Yang soal yang apa? Yang kisi-kisi yang mana? Ya, ini ada peserta, ada pendamping Pak Adi Chandra. Biasanya nanti divisualisasikan ke kaos atau ke kemasan produk. Itu kalau itu tolong dibaca kisi-kisinya lagi ya. Oke. Yang jelas di kisinya sudah jelas di situ. Di poin berapa nanti silakan, kalau boleh mau bertanya silakan di poin berapa nanti saya jawab. Yang jelas kalau visualisasi di situ tidak ada. Oke, Pak Dian. Oke. Monggo Pak Reno mau tanya apa Pak? Baik, saya. Nah, terima kasih. Pak Agus, saya mau tanya, untuk modul 2 itu nanti disediakan berapa lembar kertas nih? Untuk yang GSM. Terus soalnya kan file PDF GSM-nya ini kan saya rasa ini lumayan, nah, makanya saya nggak tahu ini ada beberapa kertas yang disediakan oleh panitia untuk nyetak nanti modul 2 gitu. Terus minimal untuk yang poin ke-8 dengan ke-9 penerapan logo pada elemen grafis itu berapa minimalnya dari poin ke-8 dan 9, karena ini kalau pakai mockup boleh nggak ya? Atau nanti download, kan ada mockup yang udah jadi gitu loh.
anak-anak mungkin bisa download, tapi ada yang mungkin atau tempel biasa gitu. Nah ini yang mungkin harus dijelaskan gitu loh. Kalau kita pakai download mockup yang udah ada atau mockup yang kita tempel sendiri gitu loh. Yang mungkin saya mungkin dibahas dengan Pak Agus, bisa nomor poin ke-8 pada yang PDF yang GSM itu, Pak Agus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Renal. Pak Renal, fotonya enggak kelihatan gambarnya. Videonya bureng, Bos. Ya. Ini loh, Bos. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang jelas untuk modul 2 itu di-print sesuai dengan jumlahnya, itu ada sekitar 9 halaman berarti. 9 halaman, kemudian untuk poin 8 dan 9 itu peserta boleh download dari blank design ya. Jadi misalkan gambar MOOC ya silakan download MOOC yang gambar kosongan aja. Nanti jangan yang sudah ada gambarnya, tapi yang blank desainnya. Terus yang untuk misalkan gambar topi, gambar kaos, berarti disesuaikan dengan kaos itu, downloadnya kaos yang warna apa ya silakan di-download di situ. Jadi makanya tadi yang di awal tadi waktu 30 menit itu fungsinya untuk itu, mencari materi-materi yang akan dipakai di modul 2 ini. Jadi di modul 2 ini kan sangat banyak gambar yang dibutuhkan. Iya, maksudnya Pak Agus berarti kan pakai gambar blank ya, anak-anak nempel sendiri, tidak menggunakan downloadan mockup yang sudah, kan ada yang misalkan siapa tahu anaknya canggih bisa download mockup yang udah langsung tinggal masuk gitu loh Pak, maksud saya seperti itu. Yang jelas gini, kalau tentang kreativitas siswa mau membuat gambar sendiri silakan, yang jelas itu menambah poin peserta. Tapi waktu disediakan 30 menit itu kalau dirasa kurang cukup, yang jelas siswa boleh mengembangkan kreativitasnya sendiri. Oke, berarti nanti yang GSM ini lembarannya sesuai dengan jumlah halamannya, kemudian kali 2 ya, boleh ada kesalahan kan Pak Agus? Ya betul. Kali 2 berarti lembar kertasnya yang tersedia. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Agus mau nanya, yang poin ke-1 ini nih, ini yang paling sulit ini. Bentar interupsi. Ini yang dari SMK Resi, SMK 1 Lumajang, tolong dimutkan dulu, soundnya masuk. Ya oke. Bagus. Oke, silakan Pak Rinal. Ini poin ke-1 modul 1 bagi saya yang paling sulit ini Pak Agus. Ini kertasnya yang disediakan juga berapa, kemudian ini manual ya, manual drawing kayaknya ini. Ya. Manual ya ini, jadi ya saya estimasi dari jumlah kertas saja, saya bisa bayangkan nanti berapa gitu dulu bagus. Kertasnya karena ini ada mind mapping, ada mood board, kemudian kalau sketsa logo terpilihnya nanti outputnya dicetak apa enggak gitu loh maksud saya. Ya oke, terima kasih Pak Renal. Nanti yang untuk modul 1 yang jelas nanti menggunakan kertas AVS atau kertas gambar ya, yang untuk menggunakan sketsa sama mainboardnya. Dan untuk hasil sketsa logo nanti diaplikasikannya ke modul 2-nya. Jadi modul 1 itu hanya membuat mind mapping, mood board sama sketsa logonya aja. Jadi hasil logo itu sudah masuk ke modul 2. Jadi modul 2-nya di situ aplikasi logo mulai dari cover sampul depan itu isinya apa sampai ke nomor 9. Untuk ini apakah tidak sebaiknya sketchbook, karena disarankan di peserta itu sketchbook. Jadi sketchbooknya standarnya misalkan A4 ya, A4 gitu, tinggal kasih nama aja dengan
nomor peserta gitu aja Pak Agus. Gimana? Nanti kumpulkannya sketchbook aja gitu Pak Agus. Kalau itu disepakati aja, enggak apa. Kalau masalah seperti itu disepakati dengan panitia, panitia menyediakan kertas apa ukuran berapa biar seragam semua, sehingga pada saat pengumpulan karya itu lebih gampang kita menerimanya. Silakan Pak Dean. Oke. Untuk kertas, untuk mind mapping yang intinya yang dalam bentuk gambar manual, konsep manual itu kita sediakan kertas A4 80 gram, Pak. Sejumlah 5 lembar. Kira cukup, Agus? 5 lembar cukup. Mind mapping, mood board, dan sketsa logo. Jadi bukan kan kalau yang 80 gram kan saya rasa sudah cukup betul, Ya. Ya, Tapi kalau untuk mood board-nya itu masih itu kan menggunakan printing nanti. Yang di print hanya yang mood board-nya aja. Yang untuk mind mapping sama sketsa pakai manual. Nanti untuk yang dicetak kita sediakan kertas inkjet paper. Untuk yang di print nanti ini kertasnya inkjet paper 5 lembar, Pak. Oke, terima kasih. Gimana, Pak Reno mungkin? Ya, terima kasih informasinya. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi Pak Agus. Untuk modul 3 packaging itu mencari di internet apa disediakan panitia? Mungkin cari di internet Pak Agus gitu. Ya. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan tentang packaging. Intinya packaging itu adalah kreativitas peserta. Jadi silakan nanti browsingnya di internet bentuknya seperti apa boleh silakan. Tapi yang jelas harus kreativitas peserta dan tidak boleh misalkan meniru, itu nanti akan mengurangi penilaian juga. Jadi kalau meniru bentuknya enggak apa-apa, bentuk mock-up-nya enggak apa-apa. Tapi kalau meniru seisi-isinya itu yang tidak diperbolehkan. Yang boleh Anda meniru bentuk mock-up-nya saja. Bukan termasuk isinya, isi desainnya. Oke, gitu Pak Dian. Siap. Jadi ATM Pak gitu, mengamati, tiru, mengembangkan Pak gitu. Ya, betul. Oke, monggo dari peserta yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi saya sampaikan lagi Bapak Ibu, nggih. Untuk dari panitia kami menyediakan kertas ukuran A4, ada yang 70 gram, 80 gram, dan inkjet paper dan foto paper. Itu semuanya ukurannya A4. Jadi mungkin nanti untuk perangkat atau printer yang dibawa, kira-kira support untuk semua jenis kertas tersebut. Assalamualaikum Bapak, mau bertanya lagi Bapak. Untuk poin 16 ini Pak ya, untuk poin 16 modul berapa Bu? Modul 3 ya? Modul di bawahnya sendiri Bapak. Yang pen atau tablet scanner itu Bapak. Oh, yes, atau tertib lomba. Oke, Bapak. Pen tablet dan scanner merupakan peralatan penunjang. Ini wajib dibawa peserta atau tidak Bapak? Terus setelah itu kalau wajib dibawa peserta itu nanti digunakan saat di modul berapa Bapak? Oke, monggo itu saja Bapak. Terima kasih. Ya. Bagus untuk scanner atau mouse pen ini bagaimana? Yang jelas untuk mouse pen di situ sudah dijelaskan merupakan perlengkapan penunjang. Jadi yang jelas ini kan tergantung dari kebiasaan masing-masing peserta. Kalau peserta itu terbiasa menggunakan itu dan mempunyai alatnya, ya silakan dibawa. Dan itu tidak wajib. Yang jelas itu penunjang, berarti tidak wajib untuk seluruh peserta. Hanya peserta yang mungkin terbiasa dengan menggunakan alat tersebut, ya silakan dipakai.
Dan untuk scanner itu misalkan dari gambar yang sudah ada, misalkan membawa gambar sendiri tanpa browsing, ya itu harus gambar yang harus di scan gitu. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Sudah jelas, Ibu, hari ini? Mungkin Pak Irfan ada tambahan, Pak Irfan? Oke, monggo Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Dian dan juga Pak Agus. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan ya secara detail untuk teknis pelaksanaan lomba dan juga mungkin beberapa pertanyaan yang sekiranya masih belum jelas dari Bapak Ibu guru. Jadi mungkin dari saya mungkin sudah clear semua, hanya saya berharap apa yang masih belum jelas dari Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan kepada pihak panitia ataupun kepada Dewan Juri. Harapannya ketika nanti lomba ini sudah berlangsung, sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan ataupun yang nanti bisa apa istilahnya ya, dibuat alasan. Jadi ketika sudah keluar pemenang lomba, tapi ada poin-poin yang sekiranya masih belum clear. Jadi di awal ini, monggo mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan ya, bisa diperjelas dulu di awal sebelum pelaksanaan lomba. Jadi saya kira itu dari saya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu pendamping. Monggo silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Yunus ya. Oke, monggo. Dari Pak Yunus mungkin dibatasi berapa Pak untuk download? Ya, saya bantu jawab. Jadi untuk font yang akan dipakai dalam pembuatan desain ini tidak ada batasan ya. Jadi peserta didik atau peserta lomba ini nanti boleh mendownload dari internet untuk font yang akan digunakan dan tidak ada batasan. Jadi kita bebaskan kreativitas dari para peserta untuk menggunakan font yang ada di internet. Jadi berbeda dengan lomba tahun-tahun yang lalu, karena seperti 2 tahun yang lalu itu kan kita sediakan ya. Jadi untuk tahun ini kreativitas siswa benar-benar kita buka, kita bebaskan, mereka bisa mengakses internet, mereka bisa mencari font ataupun mencari materi pendukung dari internet. Jadi tidak ada batasan. Seperti itu. Sudah jelas Pak Yunus? Oke. Oke. Monggo dari Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Untuk swab itu apa wajib Bapak atau hanya bukti vaksin saja Bapak untuk peserta dan Bapak Ibu pendamping Bapak? Oke. Info dari Penjab untuk swab hanya vaksin aja Bu. Vaksin minimal sudah 2 kali untuk peserta saja. Untuk Bapak Ibu pendamping bisa menyesuaikan. Jadi untuk peserta minimal sudah vaksin 2 kali. Tapi kalau mau ditambahkan lagi, mau ada swab, bukti swab lagi, lebih bagus. Oke, gitu Bu. Monggo Pak dari SMK Cermai, mungkin ada yang mau ditanyakan apa Pak? Permisi, saya izin bertanya. Oke. Ya, dari SMK Negeri 2 Tegalsari, saya mau bertanya.
Iya, Pak. Ini terkait dengan modul 2, itu poin nomor 7, kesalahan penerapan logo. Ini maksudnya bagaimana ya? Oke, monggo mungkin Pak Irfan atau Pak Agus bisa menyampaikan terkait poin 7, kesalahan penerapan logo. Ya, mungkin saya bantu jawab untuk modul 2 yang poin 7, kesalahan penerapan logo. Jadi di sini di poin-poin awal itu kan sudah ada logo versi hitam putih, grayscale, variasi warna, dan juga mungkin dengan kodenya. Nah, di sini penerapan logo ini, ketika logo ini diterapkan di suatu media, ketika dia harus satu warna itu nanti harus seperti apa? Kalau untuk dia harus full color, dia harus seperti apa? Nah, ini sesuai dengan poin 5. Nah, ketika di poin 7, poin 7 nanti kesalahannya. Jadi logo ini tidak boleh seperti apa? Ketika mungkin di background gelap, ketika dia harus grey ataupun harus hitam putih, itu nanti seperti apa penerapannya. Jadi harus berbeda dengan di poin 5, jadi kesalahannya. Seperti itu, Pak Nuril. Oke, gimana Bapak? Sudah bisa dipahami ya? Mungkin bisa dicontohkan yang spesifik Bapak untuk poin 7, saya juga kurang paham ini maksudnya. Halo, Pak Dean. Oke, siap Agus. Kalau sebenarnya kalau untuk ukuran GSM itu sudah jelas ya. Ukuran GSM itu secara detailnya Bapak Ibu bisa download di Google, itu banyak sekali contoh-contoh GSM. Dan termasuk yang tadi yang poin 7 tadi, kesalahan penerapan logo, itu juga sudah jelas semuanya. Harusnya ini sudah kewenangan Bapak Ibu pembimbing. Harusnya itu enggak kalau tadi dari penjelasan Pak Evan tadi sudah jelas. Kalau mau didetailkan lagi, yang jelas ya harus Bapak Ibu pembimbing ya harus lebih mau mencari di Google penerapan logo yang salah itu bagaimana, penerapan Siap, logo Bos. yang benar itu bagaimana. Siap, Bos. Ya, oke. Ya, Bu, ya. Ya, Pak Dean, silakan. Oke, siap. Terima kasih, bagus. Untuk penginapan Bapak Ibu, semuanya yang di grup itu sudah saya share beberapa tempat penginapan yang ada di Bondowoso. Memang Bondowoso kotanya kecil, jadi penginapan hanya terbatas. Jadi ada Hotel Grand Paradise, Hotel Palem, Genview, Hotel Dreamland, Hotel Slamet. Itu beberapa hotel yang terdekat dan masih nyaman digunakan untuk selama tinggal di Bondowoso. Nanti untuk terkait yang lain-lain, terkait penginapan, konsumsi, dan lain sebagainya, nanti bisa saya share di grup. Izin Pak Dian. Monggo Pak Doni dari Cermai, Pak. Monggo. Oke, terima kasih Pak Dian. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kaitannya dengan untuk materi. Materi nantinya itu teman kita nanti anak-anak itu disediakan secara tiba-tiba, maksudnya ada di sana langsung atau mungkin ada sedikit bocoran yang bisa disampaikan di sini, kira-kira nanti arahnya kemana, atau ada kaitannya dengan lingkungan sekitar Bondowoso atau mungkin Jawa Timur atau mungkin skopnya lebih luas lagi, itu bisa jadi seperti itu mungkin ya, bocoran sedikit lah. Terus yang kedua, untuk kemasan dengan ukuran kertas apa nantinya kita nanti anak-anak disuruh membuat bentuk 3 dimensinya atau hanya bentuk 2 dimensi.
kalau mungkin bentuk 2 dimensi, oke lah kita pakai A4. Tapi kalau misalkan untuk 3 dimensi kan memerlukan kertas A3. Atau gimana nanti kita sepakati aja, mungkin kalau nanti dari tim juri juga gimana pendapatnya gitu. Terima kasih Pak Dian. Oke, terima kasih Pak Doni. Monggo mungkin Pak Agus atau Pak Evan. Mungkin ada tadi ini ada bocoran katanya Pak Doni. Terus yang kedua untuk packaging ini 2D atau 3D? Silakan Pak Irfan. Oke. Saya akan bantu jawab. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk soal, saya kira soal itu kan sifatnya akan surprise ya. Jadi diharapkan kita melihat kreativitas atau kemampuan dari para peserta ketika ada soal yang mungkin tidak terduga, itu nanti reaksinya bagaimana, nanti kreativitasnya seperti apa. Jadi untuk soal insya Allah nanti akan surprise ya dari tim panitia, tim juri. Dan untuk pertanyaan kedua tadi, ngapunten pertanyaan apa tadi Pak? Mock up. Packaging kemasan Pak. Ya, mock up. Jadi untuk packaging hasil mock up nanti berupa 3 dimensi. Jadi outputnya nanti dicetak dan juga di cutting, karena di peralatan lomba juga sudah disebutkan ya, membawa untuk cutting, cutter dan juga boardnya. Untuk ukuran nanti kita menyesuaikan dari A4 dari media cetaknya. Jadi memang tidak ukuran yang besar, maksimal itu ukuran dari kertas yang disediakan oleh panitia. Tidak perlu membuat mock-up kemasan yang besar, maksimal di ukuran A4-nya saja. Seperti itu, Bapak. Oke, sudah jelas ya, Pak Doni. Saya tambahkan. Oke, monggo bagus. Jadi untuk yang mock-up ya, yang jelas namanya mock-up itu harus bentuk aslinya, bentuk 3D-nya. Karena untuk ukuran pencetakan itu nanti yang dikerjakan siswa itu adalah ukuran sebenarnya. Pada saat hasil yang dicetak itu ukuran sudah diskala ke ukuran A4. Jadi biar kita nanti tahu ukuran yang sebenarnya itu berapa, dan yang dicetak itu kan cuma untuk butuh kita mencari presisi dari mock-up tersebut. Jadi untuk yang dikerjakan siswa itu ukuran asli. Oke, Bapak, oke. Jadi ukuran yang dicetak jadi skala ke A4-nya. Oke, terima kasih Pak Dian. Oke, terima kasih Pak Agus dan Pak Irfan. Ini ada lagi yang bertanya Pak dari Manggaul Ulu Muncar. Tata tertib nomor 19, data pada notebook harus kondisi kosong, hanya berisi sistem operasi dan aplikasi desain. Berarti tidak boleh ada data seperti video, musik, atau dokumen yang tidak bersangkutan dengan lomba. Jadi langsung di laptop atau di komputer itu hanya aplikasi grafis Pak, sama OS-nya itu. Monggo Pak Reno. Ya, terima kasih. Tadi menindaklanjuti yang pertanyaan yang kemasan, Pak Agus. Untuk mock-up-nya memang 3 dimensi. Untuk yang tadi ukuran sebenarnya, yang saya tanyakan ketika anak berkreativitas tentang packagingnya, tidak harus kotak gitu loh. Apakah cukup dengan A4 gitu loh? Kalau sambung kertas boleh enggak tuh? Gitu loh. Maksud saya begitu. Tapi dengan ukuran realnya nanti mungkin ada skala atau gimana kan begitu. Tapi untuk nyetak jadikan packaging nyambung kertas, maksudnya ngeprintnya nyambung kertas boleh, diizinkan boleh apa tidak, seperti itu. Terima kasih Pak Agus.
Oke, terima kasih. Monggo Pak Agus atau Pak Irfan. Apakah boleh nyambung kertas untuk pembuatan Oke, halo packaging? Pak Renald. Jadi untuk packaging itu kita batasi maksimal untuk cetaknya hanya ukuran A4. Jadi kalau desain nanti packagingnya itu ternyata ukurannya besar, nanti skalanya diperkecil saja. Tapi kalau terlalu rumit karena terlalu kecil mungkin banyak detail-detail, ya nanti dari siswa harus bisa menyederhanakan lagi. Kalau memang sekiranya terlalu kecil, tapi kalau memang dia maunya kemasan tertentu dan nggak mau berubah, ya itu adalah tantangan dari siswa untuk membuat tetap dicetak di ukuran A4. Iya, masalahnya begini, untuk A4 itu kan memang kecil ya, nanti akan jadinya kecil, dan itu akan membatasi untuk kreativitas memang. Untuk ide kreatif packaging yang agak sedikit saya katakan unik atau berbeda dengan yang lain yang enggak di pasaran itu agak sulit memang, karena kertas yang digunakan tidak cukup untuk nyetak dengan A4. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu keputusan juri, ya kita nanti sebagai pembimbing ya akan mencari kira-kira ide mockup apa yang kira-kira pas untuk yang A4 saja. Tapi ya tidak bisa berkreativitas seperti biasa yang lebih gitu. Ya oke, terima kasih. Terima kasih Pak Reno. Renol iki kok enak Renol. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Bisa. Sing koncone sampean sing koyo londo iku apa? Untuk penginapan nanti akan saya share di grup ya, Bapak Ibu, terkait penginapan dan juga konsumsi. Panitia hanya menyediakan konsumsi peserta lomba saat pelaksanaan. Jadi untuk pendamping mohon maaf tidak ada konsumsi. Insya Allah kalau untuk kopi-kopi adalah nanti untuk pendamping. Yang penting kopinya. Siapa harus? Ya mungkin monggo. Untuk seragam peserta sudah, saya rasa di kisi-kisi kemarin sudah ada, Ibu, Bapak. Monggo kalau mau disepakati yang atau mungkin mau disepakati bersama. Hari pertama apa, hari kedua apa? Untuk seragam, kalau di kisi-kisi seragam peserta selama 2 hari pakai batik. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kan lebih netral. Batik. Itu nggih, pakai batik aja nggih selama 2 hari. Tapi bukan batik sekolah. Tapi jangan batik sekolah nggih. Batik netral lah. Jangan, kan ada beberapa sekolah yang ciri khasnya pakai batik. Jadi batik tanpa identitas sekolah. Oke. Jadi untuk seragam peserta batik selama 2 hari. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, jadi saya ulangi lagi, kalau memang nggak ada pertanyaan, kegiatan LKS untuk Wilper 2 bidang lomba grafik desain teknologi ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bondowoso mulai tanggal 24 sampai tanggal 25 Januari 2022. Untuk check-in alat atau penyerahan alat dan bahan dari peserta ke tempat lomba mulai tanggal 23 Januari pukul 12 siang sampai 17. Jadi jam 12 siang sampai jam 5 sore kita tunggu standby di tempatnya di ruang meeting ya, di ruang meeting SMK Negeri 1 Bondowoso. Peralatan yang harus dibawa ya bisa laptop atau komputer, kemudian printer.
pastikan dua perangkat itu sudah saling support, tidak ada trouble. Nanti bisa ada uji coba dulu untuk tes sprint dulu, nggak apa-apa, monggo. Kemudian dipastikan laptop atau komputer tersebut kosong, hanya OS dan beberapa aplikasi desain yang sesuai yang dibutuhkan untuk lomba. Termasuk juga untuk scanner atau mousepad juga sudah terinstall dengan baik dan sudah dicoba. Pelaksanaan selama 2 hari, tanggal 24 sampai tanggal 25. Total waktu pelaksanaan lomba 10 jam. Untuk Bapak Ibu yang belum absen, monggo bisa langsung absen. Linknya absen ada di chat dan di WA, sudah saya kirim semua. Monggo bisa langsung absen. Mungkin dari Pak Agus atau Pak Irfan ada tambahan sebelum kita closing? Cukup, ya? Cukup. Oke. Cukup dari saya, Pak Dian. Oke, monggo Pak Irfan. Moderator. Oke, dari saya mungkin cukup. Semoga pelaksanaan lomba nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Amin, amin. Untuk hal-hal yang mungkin masih perlu ditanyakan atau perlu diperjelas, bisa disampaikan kepada panitia, Bapak Ibu. Sampun Mbak Dian dari saya. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih banyak Bapak Ibu pendamping atas kehadirannya dalam kegiatan Zoom meeting, technical meeting, bidang lomba grafik desain teknologi. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, saya sebagai panitia bisa langsung ditanyakan di WA aja, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya closing dulu. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Irfan. Nggak usah, kalau nggak pernah nggak usah. Pernah tak usah. Tetap beban, Mbak. 7 tahun